Sampai berapa lama batas kita boleh menunda pembayaran zakat? Allahu a'lam. Ya, yang jelas kalau sudah mencapai haul dan nisab, sudah harus wajib bayar, segera dibayar. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda kalau sudah mencapai haul dan nisab. Jangan mengatakan, nanti saya bayarnya pas dekat lebaran aja, lagi 2 bulan. Ternyata hartanya habis. Bagaimana? Ini kan berarti dia hutang. Ya. Padahal orang yang meninggal, ya, sebelum dia meninggal sudah ada kewajiban zakat. Sebelum meninggal dia ada kewajiban zakat. Ya. Jadi seandainya hari Senin itu sudah mencapai, hartanya sudah mencapai 1 haul, kemudian sudah mencapai nisab. Hartanya anggap 1 triliun. Tiba-tiba hari Senin, kemudian dia tunda. Nanti ajalah. Lagi 2 minggu juga Ramadan, pas Ramadan aja biar berlipat pahalanya. Maka ketika dia meninggal, orang tersebut seandainya hari Selasa dia meninggal, ya Senin sudah wajib zakat, maka harta yang dia tinggalkan itu wajib dizakati terlebih dahulu. Kenapa? Karena sudah ada kewajiban zakat. Ya, jadi dia hanya menunda begitu saja. Ini tidak boleh. Ya, ketika memang sudah datang kewajiban, ya sudah harus segera dilaksanakan. Kalau sengaja dia tinggalkan, maka dia berdosa. Bahkan ketika dia sudah meninggal pun diambil tetap hartanya untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi mengenai kapan berapa lama, Allahu a'lam. Ya, jadi tidak ada, artinya berusaha untuk segera melaksanakan, jangan ditunda secepatnya. Apakah anak yatim termasuk penerima zakat? Anak yatim apakah termasuk penerima zakat? Baik. Di dalam asnaf, di dalam 8 golongan yang menerima zakat tidak disebutkan anak yatim. Sekali lagi, di dalam 8 asnaf itu tidak disebutkan yang berhak menerima zakat adalah anak yatim plus saya tambahi janda. Ya, tidak ada. Terus selama ini kok yang dikasih ternyata ada anak yatim. Ada yang dikasih, ya jadi rata-rata kan selama ini kan yang dicari janda atau anak yatim. Sebenarnya bukan yang dicari yatimnya, bukan dicari jandanya. Tapi yang dicari adalah biasanya Allahu a'lam, biasanya fakir, biasanya miskin maksudnya. Ya, anak yatim yang miskin, janda yang fakir atau miskin, sama saja. Ya, intinya adalah fakir dan miskin. Jadi yatim dan janda tidak termasuk. Kenapa? Karena ada anak yatim, masya Allah, hartanya sangat melimpah sebagaimana saya tadi. Ya, jadi bapaknya meninggalkan harta, meninggalkan warisan, masya Allah, jumlahnya bisa miliar-miliaran. Apakah ini dapat harta? Tidak. Ya, begitu juga ada yang ditinggal oleh suaminya, janda, meninggal suaminya. Adakah, mohon maaf, janda yang kaya raya? Masya Allah banyak. Saya rasa ada saja. Ya, insya Allah akan banyak ada janda kaya raya. Terus, apakah mendapatkan harta dari zakat, bagian dari zakat? Tidak. Jadi yang menjadi patokan adalah fakir atau miskinnya atau golongan lainnya. Intinya bukan karena yatimnya, bukan karena jandanya. Tapi karena bisa saja karena dia miskin, bisa juga karena dia fakir. Atau mungkin janda dia punya hutang. Ya, bisa saja. Ya, jadi sekali lagi tidak ada ya dalam 8 asnaf itu yang menerima adalah yang menerima adalah yatim dan janda. Tapi kita husnuzon, yatim di sana anaknya yang tidak punya, yang miskin. Janda itu ternyata orang yang tidak punya juga. Seperti itu ya. Jadi memang tidak ada bagian zakat bagi anak yatim ataupun janda. Allahu a'lam.
Selanjutnya, apakah zakat itu juga harus diqodho seperti puasa jika terlupa atau baru tahu akan wajibnya zakat? Dan bagaimana cara menghitung zakat yang terlalaikan sebelumnya? Ya, sebagaimana yang tadi saya katakan. Ya. Jadi orang kaya yang tiba-tiba meninggal dan dia belum bayar zakat, wajib dia mengeluarkan zakat. Siapa yang melaksanakannya? Ahli warisnya. Keluarkan dulu hartanya. Jadi jangan langsung dibagi begitu saja. Ya, harus dikeluarkan. Terus bagaimana kalau kita tidak tahu? Ya Allahu a'lam. Ya, berusaha untuk dikeluarkan dulu. Ya, seberapa mampu kita, saya kayak perasaan dulu pernah seginian, sekian. Ya. Atau dikalkulasikan sekarang, ya artinya pokoknya bagaimana caranya supaya betul-betul terlindungi. Ya, mungkin dulu karena kita tidak paham, tapi sekarang kan kita sudah paham, berusaha untuk menjaga. Dan seandainya berapa kita ingat yang dulu belum pernah bayar zakatnya, berusaha untuk dibayarkan seberapa yang kita ingat. Dan insya Allah apa yang kita keluarkan untuk zakat, apa yang kita keluarkan untuk infak dan sedekahnya, insya Allah itu akan menjadi harta yang abadi bagi kita, menjadi pahala yang besar bagi kita, insya Allah. Allahu a'lam. Mengenai tentang bagaimana cara menghitung zakat yang terlalaikan, Allahu a'lam. Ya, kita juga tidak tahu seperti apa, berapa yang dilalaikan. Ya sudah, coba beringat-ingat berapa kira-kira. Ya, berapa kira-kira, Allahu a'lam. Kemudian, bismillah, mana lebih diutamakan, bayar utang atau bayar zakat? Ini Masya Allah cerdas ini. Baik. Zakat itu dibayar ya ketika diselesaikan dulu hutangnya. Nanti kalau dalam istilah perdagangan, ada namanya zakat dagang, zakat perdagangan. Nanti akan ada istilah begini, ya, harta yang dia miliki dikurangi dengan hutangnya dia saat itu, yang jatuh tempo saat itu. Baru nanti dikali 2,5%. Ya, yang artinya nanti kalau ternyata barang dagangan yang dia miliki, kemudian hutang yang dia bayar saat itu juga, saat waktu jatuh haulnya pas 1 tahun, dan waktu itu dia harus bayar hutang juga, dikurangi, ternyata tidak mencapai nisab, ya tidak ada, berarti tidak ada wajib zakat. Intinya adalah yang utama terlebih dahulu diselesaikan hutangnya. Setelah bayar hutang, ternyata uangnya atau harta, anggaplah seandainya nih, ya, seandainya dia punya harta, anggap 200 gram emas. Nah, ini kita pakai contoh gitu, 200 gram emas, dan dia punya hutang sekitar anggaplah 100 gram emas, ya, yang wajib dia bayar saat itu juga, harus ya jatuh tempo juga. Maka dia bayar hutang dulu, berarti sisa 100 gram. Maka 100 gram ini sudah lebih daripada nisab. Ya, sudah lebih daripada nisab. Maka dari 100 gram itulah baru dikalikan 2,5%. Berarti dia tetap wajib bayar zakat setelah dikurangi dari hutangnya. Yang kedua, gambaran kedua, dia punya harta tadi sama 200 gram. Ternyata hutangnya 150 gram. Ya, hutangnya 150 gram. Dia bayar saat itu 150 gram, sisanya 50 gram. Lantas, bayarkah dia zakat? Oh, ternyata itu di bawah nisab, maka tidak ada kewajiban zakat bagi dia. Dari sini Allahu a'lam. Allahu a'lam. Jadi Allahu a'lam memang diutamakan terlebih dahulu untuk bayar hutangnya. Kalau setelah bayar hutang dilihat ini masih mencapai nisab atau tidak. Ada yang memang melebihi batas nisab, ada yang di bawah nisab. Tinggal dikembalikan saja. Ya, dilihat dari sisa hartanya tersebut. Artinya
bahwasanya yang dibayar terlebih dahulu adalah hutangnya, bukan zakat. Karena zakat itu dihitung dari harta yang sudah bersih, tidak ada tanggungan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, kalau zakat gini banyak nih pertanyaannya. Kalau ada masalah uang lain beda ya, masalah harta ini. Ada lagi pertanyaan. Jika ana sebagai istri membayar zakat mal, apakah harus izin kepada suami? Baik. Seorang istri ya membayar zakat mal, ya, apakah harus izin suami? Baik, ini Masya Allah, ini pertanyaannya cerdas ya. Jadi yang dizakatkan itu siapa dulu? Hartanya siapa dulu? Kalau hartanya istri, memang hartanya istri, kan ada memang suami istri ya ketemunya nikah, sama-sama kaya raya, sama-sama punya pekerjaan yang bagus dan sebagainya. Allah murahkan rezekinya keduanya. Atau mungkin sang istri mendapatkan harta waris dari dari orang tuanya. Ya, kaya raya. Kalau harta itu memang milik istri, dia boleh keluarkan zakat mal, ya. Ya sudah dia keluarkan. Apakah harus izin? Tidak. Kenapa? Itu hartanya dia. Jadi urusannya dia sendiri. Ya, karena itu harta memang murni miliknya istri, bukan suami. Ya, makanya saya anjurkan, usahakan. Ini suami istri ya. Kalau punya harta, ya nanti kalau bisa atas namakan sesuai dengan kepemilikannya, jangan dirubah. Ya, seandainya seorang istri mendapatkan warisan dari bapaknya atau dari orang tuanya, hendaklah di atas namakan istrinya. Begitu juga suami, jangan deh ya. Jadi ya sudah atas nama suami sendiri. Jadi barang-barangnya semua atas nama masing-masing. Dengan tujuan apa? Seandainya la qadarallah, sekali lagi. Mudah-mudahan ya. Jadi la qadarallah, seandainya ada seorang suami istri ternyata cerai, biar bisa dipisahkan hartanya. Biar tidak bingung. Itu tujuannya. Ya. Jadi kita kembali ke zakat tadi, apakah dia wajib untuk ngomong dulu sama suaminya? Tentu ya tidak ada kewajiban dia ngomong sama suaminya mengenai masalah harta yang dia gunakan. Kenapa? Itu harta milik dia, bukan milik suaminya. Beda kalau milik suaminya harta tersebut. Ya, harta tersebut milik suaminya. Maka kalau milik suaminya ya sudah, berarti enggak. Ya paling tidak memang harus izin. Siapa tahu nanti suaminya, jangan kita langsung keluarkan, ternyata suaminya punya hutang. Jadi suami tidak pernah cerita sama istri. Jadi memang harus tetap izin dari suaminya, karena itu adalah harta suami. Yang mengeluarkan adalah suami, bukan istri. Ya, kalau memang itu hartanya suami. Allahu a'lam. Allahu a'lam bis-shawab. Kemudian lagi, apabila kita jual rumah, apakah ada zakatnya? Baik, ada yang bilang memang istilahnya ini dikatakan kalau dapat harta seperti ini wajib dizakatkan, ya dibilang zakat perdagangan. Ya, apakah ada wajib atau istilah bisa dikatakan zakat profesi? Apakah ada? Ya, jadi Allahu a'lam. Kalau yang sebatas yang kita tahu, tidak ada orang habis jualan langsung bayar zakat, tidak ada. Ya, tidak ada zakatnya. Allahu a'lam. Ya, kecuali kalau dia jualan kemudian hartanya disimpan sampai 1 tahun baru. Ya. Nanti akan ada, insya Allah kita akan belajar tentang zakat sewa menyewa. Ya. Atau zakat perdagangan itu seperti apa. Ya, Allahu a'lam, nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut pada
pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.